Assalamualaikum semua, kali ini saya akan sharing ke teman-teman tentang bagaimana melakukan systematic review dengan menggunakan Mendeley dan Confidence. Systematic review adalah bagian yang penting dalam pembuatan bab 2 ya, dalam disertasi ataupun tesis PhD kalian. Nah, di sini tahap pertama ya kita harus menentukan dulu kata kunci ataupun keywords yang mau kita pakai dalam pencarian literatur. Kemudian setelah kita menentukan keyword, nah keyword ini harus tepat ya teman-teman. Kalau terlalu sempit nanti akan dapatnya sedikit sekali by paper, kalau terlalu luas pun nanti terlalu banyak. Nah, setelah itu kita tentukan dulu kriteria inklusinya ya. Bisa mungkin artikel 5 tahun terakhir dalam bahasa Inggris, original research ya. Karena kita akan melakukan systematic review, jadi jangan menggunakan artikel review dalam paper kita. Kemudian ini ya database yang akan kita gunakan. Di sini saya pakai ScienceDirect, PubMed, ProQuest, Wiley, Taylor Francis, EBSCO, Scopus, dan Google Scholar itu hanya option terakhir karena yang itu bukan termasuk database gitu ya. Nah, ini akan saya coba ya, ini pakai di ProQuest. Saya masukkan dulu kata kunci tadi ya di dalam database ProQuest. Di sini teman-teman kita saring ya, jangan lupa ya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Artikel yang akan kita cari tadi 5 tahun terakhir, kemudian hanya riset ya. Artinya kita lepaskan ya, selain yang riset macam artikel atau apapun itu yang bukan penelitian kita eksklusi. Kemudian kita cari bidang yang sesuai dengan kita, bahasa pun kita sesuaikan ya. Misalnya yang mau kita pakai bahasa Inggris aja, maka diseragamkan semua hanya bahasa Inggris yang kita ambil. Nah, di sini saya dapat kurang lebih 1.800 paper, teman-teman. Nah, ini akan kita lakukan dengan memasukkannya, akan kita masukkan ke Mendeley dengan cara kita simpan, ya, kita searching, kemudian kita simpan. Nah, bisa kita lakukan dengan dua cara, teman-teman. Kita impor dulu ini, kita ekspor dulu hasil pencarian kita ke BibTeX ataupun RIS. Coba kita akan cek ya. Nah, ini teman-teman, ini hasil pencarian saya di halaman pertama ini dapat kurang lebih kalau ProQuest ini tampilannya tidak begitu banyak ya teman-teman ya, maksimal 50 ini ya. 100 bisa disetting sampai 100, sampai 100 per halaman sehingga kita bisa tentukan. Nah, 100 halaman. Oke, kita pilih. Oke, artinya kalau ada 1.800 paper, maka kita bagi menjadi 18 halaman ya. Nah, kemudian kita klik di sini, ini pakai ProQuest ya teman-teman ya. Kita klik, kemudian kita simpan dalam RIS atau BibTeX sebenarnya, tapi ini saya pakai RIS dulu. Nah, ini RIS ya, pilih RIS, tapi ya mudahnya RIS gitu aja ya teman-teman ya. Ada RIS di sini. Nah, ini nanti kita simpan. Nah, di sini saya udah cari nih, ada cari dan dapatnya dari ScienceDirect, PubMed dan sebagainya sekian. Nah, setelah tadi kita simpan teman-teman ya di dokumen ataupun di folder khusus systematic review kita. Nah, ini ada BibTeX, ada RIS, ada macam-macam ini. Biasanya saya dua pakainya, kalau tidak saya simpan sebagai RIS ataupun BibTeX. Udah itu kemudian file-file BibTeX dan RIS tadi itu kemudian kita akan masukkan ke Mendeley. Sebelumnya saya sudah buat dulu folder yang memang khusus untuk scoping systematic review kali ini ya, dengan tema midwife perspective dalam healthcare seeking behavior. Kemudian saya impor di sini RIS dan BibTeX tadi ke sini ya. Kita cari tadi sistem di mana tuh tadi ya untuk RIS sama BibTeX-nya. Oke. Nah, di sini saya dapatkan di sini dari ScienceDirect dulu. Sekian banyak BibTeX tadi saya impor, saya masukkan ke dalam folder di Mendeley. Tada, mudah kan teman-teman tuh, langsung ya muncul, tidak perlu kita download satu-satu. Oke, bisa dilihat teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi yang maupun BibTeX maupun yang RIS yang lainnya sampai semuanya selesai. Nah, ini adalah cara pertama untuk mengimpor database, mengimpor paper-paper tadi ke dalam Mendeley ya, dalam bentuk bib maupun RIS ya. Ada juga nanti cara berikutnya ya, cara lainnya yaitu dengan menggunakan bantuan web importer. Nanti coba teman-teman lihat ya. Nah, ini Mendeley web importer di sini ada seperti ini. Contoh di sini saya ambil dari salah satu database ya, sudah saya cari, kemudian ketemu 1.800 sekian paper. Nah, saya cukup klik Mendeley web importer di atas itu. Kemudian akan muncul daftar artikel dalam satu halaman ya, dalam satu screen. Karena si Mendeley ini hanya akan membaca
tertampilkan dalam satu screen. Artinya kalau satu screennya hanya dapat menampilkan 100, maka yang sekali disimpan hanya dapat 100. Kalau ada 1800 paper, maka teman-teman harus membuka ya di next sampai habis tuh semua paper tersimpan. Nah, seperti ini. Kadang tadi ada merah-merah tadi ya, tandanya berarti PDF-nya dia close access, tidak bisa diunggah langsung ke Mendeley. Nanti kita harus tambahkan sendiri. Tapi kalau yang open access, otomatis dia akan masuk ke Mendeley. Oke, seperti ini. Nah, mudah ya. Tinggal tadi pilih di foldernya, klik save, masuk semua. Selanjutnya, semua ini akan kita ekspor ya ke RIS dokumen ya. Ini ya, kita simpan dalam folder tadi, folder yang kita siapkan ya, make collection, kita ganti judulnya boleh sesuai dengan judul systematic review yang akan kita lakukan ya. Oke. Dan di sini kita ganti filenya, boleh text, boleh RIS, tapi ini kalau nanti mau diekspor ke Confidence, kita pakainya RIS ya. Kita ekspor ke RIS. Oke. Nah, ini nanti sudah ada kan di sini filenya, nanti tinggal kita unggah menuju ke Confidence ya. Untuk ke Confidence seperti apa, untuk proses reviewnya seperti apa, ya nanti akan kita oke, ya teman-teman, tadi saya ulang ya, ini pakai RIS ya, tadi pakai BibTeX salah, ini pakai RIS, kita ulang. Oke, dan di sini kelihatannya teman-teman ya, sudah ada kan file RIS-nya. File RIS ini tadi akan kita unggah ke Confidence. Nah, apa sih Confidence dan bagaimana cara penggunaan Confidence ini untuk systematic review? Yuk, tunggu ya video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram ibupembelajar.co dan subscribe YouTube Umi Birandaya Huzaiyah. Simpan postingan ini agar bermanfaat ketika nanti kamu akan melakukan systematic review, lebih mudah lihatnya ya. Like dan share agar lebih banyak manfaatnya. Oke, bye. Sampai ketemu di video part 2 teman-teman.